seharusnya kita harus datang ke pemenang atau bagaimana itu sudah dari pusat ya, tapi diklat-diklat yang lain itu sistemnya biasanya yang online itulah ya kita data ternyata tipu itu banyak sekali. Nah sekarang yang kedua, ini perkembangan tiket di Indonesia bagaimana? Kok jadi kecil ya? Jadi besar bu sekarang. Nah perkembangan tiket pada masa penjajahan ini kan ya nggak bisa seperti senjata tank, ada pesawat, transportasi kereta, ya. Nah itu sudah alat canggih waktu itu gitu ya, pada masanya. Mungkin apa lagi? Telepon itu sudah ya, walaupun bentuknya masih jadul-jadul gitu ya. Sama dulu ya beda dengan sekarang. Nah itu ternyata sudah persenjataan sudah banyak dikenalkan oleh pemerintah Belanda. Ini nggak bisa keluar. Di Indonesia sudah tersebar ya dengan pembukaan berbagai macam sekolah barat bagi penduduk di sini. Nah, tapi sayangnya itu tadi tidak semua penduduk itu bisa menyampaikan itu, sehingga perkembangan iptek waktu itu sudah tidak sepesat sekarang itu. Nah, yang kedua perkembangan pada zaman Belanda, Jepang. Belanda sekarang Jepang. Nah, kalau Jepang itu mengenalkan beberapa teknologi baru, khususnya teknologi pertanian. Tapi tidak banyak berpengaruh ya pada masyarakat kita. Dan beberapa teknologi modern masyarakat hanya terpusat pada bidang-bidang tertentu. Nah, kalau Jepang ini pembuatan apa ini namanya? Kereta api, ya. Terus lokomotif itu juga mulai digunakan oleh pemerintah Jepang kepada Indonesia. Kemudian seperti perlengkapan pertanian itu seperti alat ngerek ya, walaupun sederhana itu diperkenalkan oleh Jepang kepada kita. Tapi keberadaan Jepang tidak banyak membawa pengaruh pada iptek di Indonesia ya. Nah sekarang dari dua hal tadi sudah gambaran ada masa Belanda, masa coba kita analisa. Kira-kira faktor apa yang membuat Indonesia di masa penjajahan itu perkembangan ipteknya masih sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan negara lain. Kira-kira faktor apa? Kita aja dari Jepang jelas tertinggal jauh, kita dijajah. Kira-kira faktor apa yang mengakibatkan kita perkembangan ipteknya sangat tertinggal jauh? SDM-nya ya betul, apalagi wilayahnya nggak merata bisa. Apalagi pendidikan ya, pendidikannya gimana? Ya pendidikannya kurang. Karena apa? Belum meratanya pendidikan sekolah kan belum merata. Belum meratanya kesempatan untuk tumbuhnya pendidikan. Terus apa lagi? Industrialisasi apakah sudah banyak berkembang? Kayak pabrik-pabrik belum. Bahkan dibatasi. Apalagi pada masa Jepang kita itu katanya kata saya dulu pada penjajahan yang paling berat ya itu adalah masa karena apa? Karena bahan sandang pangan ini tidak terpenuhi seperti pakaian dulu mbak saya sempat pakai karung goni karung goni ya yang yang coklat untuk ada beras tapi yang bahkan itu ada bentuknya jadi bayangin kalau kambingnya nanti karung goni terus utunan mungkin mulai sih ya pakai karung goni aja kita mungkin kalau sensitif kan buatan itu bisa disini dan sebagainya itu karena apa ya pabrik konveksi itu belum banyak berdiri. Memang memang dibatasi ya karena kita posisinya dijajah juga dibatasi industrialisasi itu dibatasi boleh berkembang tapi berkembangnya itu yang menguntungkan mereka seperti pabrik gula itu kan itu menguntungkan ya VOC ya
Nah, tapi yang menguntungkan bangsa kita itu dibatasi keberadaannya. Nah, sekarang coba kita lihat analisa faktor apa saja sehingga mengakibatkan impact kita tinggal jauh pada masa pemerintahan Belanda. Yang pertama, terbatasnya jumlah penduduk Indonesia yang berpendidikan tadi, SDM-nya. Nah, karena kita dibatasi, tidak semua pribumi boleh punya pendidikan, hanya orang yang bangsawan, orang yang punya tawan, gitu kan, zaman dulu gitu ya. Nah, sehingga SDM-nya juga tidak memenuhi gitu, untuk bisa menggunakan internet. Yang kedua, terbatasnya orang Indonesia yang terlibat langsung dalam penggunaan internet. Jadi zaman dulu dikenalkan dengan peralatan tapi tidak dilibatkan gitu. Jadi berarti guru dari sopir gitu, ataupun diwarai tok caranya yang menjalankan, tapi nggak dilibatkan dalam pemerintahan tadi. Minim industrialisasi. Nah, dan dari minimnya industrialisasi ini berarti perkembangan masyarakat juga tidak ada. Seperti pakaian, pabrik konveksi saja hanya beberapa butir untuk memenuhi seluruh masyarakat Indonesia juga tidak mungkin gitu. Nah, akhirnya kita terpuruk miskin gitu. Nah, itulah yang diharapkan dari belajar. Jadi kan kita tahun ini sudah kuliah. Nah, kurangnya inovasi Sudah mau kuliah. Orang-orang Jadi kita tidak ada gitu. jadi kita Sekolah juga kemungkinan hanya jangan bikin terbatas ya. orang nggak gitu Nah, sekarang sibuk gitu. Kayak bayangin ya guys, sebenarnya kemerdekaan ini membawa kita pulang pasti jam 4-an. karena Jam 5 kita akses terbuka. mandi sampai jam 5 itu kita kegiatannya sholat, mandi, orang yang bangsawan, tidak ada yang wartawan yang sekolah. Nah, setelah menikah itu semua sekolah gitu ya. Terus kita habis jam 5 itu pasti kita kan makan. Nah, habis makan sholat. Kok sholat apa ya? Sholat maghrib. Kita nunggu sampai isya biasanya. Kalau nggak les kita biasanya sampai isya. Pokoknya jam 8 baru terus kita masih belajar. Terus kemerdekaan menciptakan keadilan. Itu kayak hektik banget gitu loh guys. Kita kayak peluang di sekolah. Soalnya kita di sekolah ya walaupun belajar beberapa ada yang kayak sambil ngerjain soal sambil kita udah ya ada mbak ya bismillah doain kasih yang nggak mau sana kalau di sini yang guys terus dia tuh pengen bersama sama nasional di Indonesia. Kalau anak tertarik dari penelitian bisa masuk ke sana, masuk ke kerja ya di sana bisa macam-macam ada IPA, sains, dari PS ada sains. Nah, kalau yang anak IPS juga saya kasih tahu. Kalau kalian pengen jadi peneliti, anak IPS bisa menjadi peneliti. Dan peneliti apa? Ada sosial ekonomi, sosial budaya, sosial budaya misalkan peneliti bahasa di Papua itu ada beberapa peneliti. Masih akan ya bahasa-bahasa daerah yang ternyata malah bahasa ini apa itu paling banyak bahasa daerah. Ada yang dari Papua nggak ada, enggak ada. Ibuku nggak suka gitu, jadi nggak mau. Kamu nggak mau menghabiskan sama ibuku? Iya. Oh iya Pak, sebenarnya aku disuruh. Kalau adik aku mau pindah UGM, tapi dia nggak mau. Dia maunya balik. Soalnya UGM aku masih di Jogja. Walaupun nggak sejauh di IPS. Jadi aku apa? Iya ada kok. Ini tapi kata itu dari Papua gitu. Siapa ya namanya? Lupa. Tahu acara ini. Coba nanti tak cari ya. Saya biasanya tertarik untuk tanya-tanya ya di sana di Papua, di mana gitu ya. Di sana bahasa daerah kan Jadi aku mau kasih tahu bahasa daerah aku karena Papua itu yang distrik itu beda bahasa.
pengen aja sih sebenarnya lebih dekat kalau dari rumahku itu dekat SNBP tapi nggak ada jurusan yang mantap gitu maksudnya yang aku mau Kalau bahasanya ya itu udah harus pertanyaan tuh kayak tertarik ya sama menanam-nanam penyumbang terbanyak adalah Papua 300. jadi Tapi sekarang banyak mengalami kesenangan. bahkan kita berlima Kenapa bisa menang? Karena tidak ada generasi. Sama lulus guys. Misalkan bos Jawa gitu ya. doain ya dia nanti Bisa misalkan tanggal saya, delapan itu bakal ya tanggal 28 dia bakalan tes menang biar dia bisa Nah itu SNBP dipilih gitu ya. Terus Fani mau Penelitian kalau teknologi alam biasanya iya ya. agak bisnis terus iya masyarakat Indonesia mulai melakukan banyak Ya inovasi pokoknya kayak pertanian tapi peternakan banyak lembaga-lembaga pendidikan sekolah manajemen. sekarang awal 70-an perkembangan sebenarnya ini bagaimana ini kita dia pilih kemajuannya UNS nah ini setelah 70-an apalagi ke sini gitu ya itu perkembangannya semakin maju makanya kenapa bisa lebih maju dari yang kemarin gitu Semoga ya. teman Yang kita pertama SNBP perkembangan ekonomi semakin terterima. pesat karena dan industrialisasi doakan kita sudah SNBP meningkat. bisa Artinya itu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, ini kesempatan pendidikan semakin luas. Nah, tidak hanya orang-orang Kalau kita juga kaya atau punya kedudukan atau bangsawan yang boleh sekolah, tapi semua punya kesempatan sehingga menambah sumber daya manusia yang aku juga yang ketiga industrialisasi tadi saya sampaikan setelah merdeka kita banyak pendidikan industri untuk menopang biar boleh ke ITB. ya soalnya aku itu tuh kayak salah satu standar kalau guys biar aku tuh percaya aku masuk ITB tapi aku udah percaya sih yang kelima perubahan sosial budaya ini berarti pengaruh dari luar enggak guys dan sebagainya percaya kok Semoga nanti kita S2 bisa internet membawa perubahan sosial kita itu S2 di luar negeri terus biar kita bisa keliling dunia soalnya nggak harus dunia sih pokoknya Indonesia pokoknya kita kayak traveling aja gitu soalnya kita suka gitu loh sama luar negeri kita tuh kayak bosan gitu loh di Indo sebenarnya kita belum terlalu yang kayak apa ya mengelilingi Indo banget tapi karena Indo tuh mahal gitu loh guys kayak misalnya kita mau belajar itu lebih mahal daripada ke Singapura sama Malaysia jadi kan karena uang kita terbatas jadi nih kalau guys kedengeran gak ya kita ngomong sebenarnya itu bisa capek ngomong ya karena ini repot ngedit teksnya. Itu di buku apa di Bandung sih? Iya itu ada di sharing Bandung loh itu Iya. Tapi saya cuma masuk ke jalan berapa karena ada cita-citaku itu kalau udah masuk ITB adalah makan tiramisu sebanyak-banyaknya Nah ini ada susun kata. coklat sama cheese Ini terkait dengan temanya iptek. Silakan yang bisa doain aku please Oke guys, kita udah istirahat. Ini kenapa kita udah BM dari minggu kemarin. Soalnya bapaknya ternyata sakit masuk angin. Nih, izin guys. Tes kriok. Gak kedengeran sih. Tidak telah dimulai besok berbagai bunyi dan bentuk yang lain melaksanakan bukti dan mutlak berbangsa. Tidak boleh lewat Tinder. Apa sih? Ya saya tadi. Ini sangat-sangat enak guys. Ini cuma 5.000. Dua topping 5.000, satu topping 4.500. Nah kejunya tuh banyak.
Coklatnya juga enak banget. Oh iya, ada buat thumbnail. Kayak itu ya, kayak mannequin challenge. Lagi, kita bikin thumbnailnya berapa? Nanti screenshot yang tadinya. Oh ya, bapaknya tuh kayak bersih banget gitu loh guys. Sekali buat kalian tau gak sih cetakan segitiganya yang buat gini nipisnya, nanti tuh selalu dicuci setiap bikin satu crepes. Abis itu buat apa Yang teflonnya gitu. Iya, teflonnya selalu disemprot-semprot air gitu. Kalau dibersihin gitu. Oh emang kayak gitu ya? Belum sih, tapi itu kayak bersih, kayak semua literally dibersihin gitu lah, nggak ada bekas sama sekali. Kalian kalau ke Solo hanya nyari crepes ini, teman satu, terus beli crepes ini, wajib. Sama ini, base-nya kita itu sarang laba-laba, belinya 3.000. Ya, itu juga mantap banget. Terus bakso. Kalau kalian mau yang crunchy-crunchy kayak gitu. Bakso, nah baksonya tuh sebenarnya ada banyak ya, ada jenis bakso. Nah kita paling suka tuh bakso yang apa sih? Nggak tahu namanya, temannya Ragil. Kita tuh manggilnya temannya Ragil karena waktu itu selalu sebelahan sama Ragil. Teman bakso juga tapi namanya Ragil. Nah kita panggil temannya. Pokoknya satunya Ragil, ada 2 bakso, satu Ragil, nah satunya itu. Terus cilok itu kocek, tapi sebenarnya Ragil lebih enak, asik. Itu enak banget. Tapi kayaknya tuh Intel bapaknya, Intel. Jadi ada nggak jualan lagi gitu. Jadi kita belinya kocek. Itu enak. Tapi sebenarnya lebih enak. Ya seenak itu. Kojek enakan nasi. Pokoknya Tangerang itu paling enak. Walaupun pricey ya. Kayak berapa ya? 500 satu. Tapi gede gitu. Tapi hitungannya murah sih. Sekarang Solo guys. Terus apa lagi ya? Cimol. Tapi kita udah jarang beli cimol. Kita seringnya tahun kemarin. Karena capek banyak cimol. Ada semua orang kalau bingung mau beli apa? Cilor. Ya, cilor maklar. Itu ya pelarian semua orang tuh kesana. Karena itu dari zaman kelas 10 loh. Itu kayak rame terus gak pernah sepi sama sekali. Dan bapaknya tuh baik gitu loh, apal sama anak-anak asrama kayak kita. Apa sih bapak apa? Ini termasuk pedagang baru sih menurut kita, soalnya nggak dari kelas 10, kayak dari kelas 12 ya. Itu tuh otak-otak. Nah, itu sebenarnya itu otak-otaknya kayak otak-otak yang goreng gitu ya. Tapi dia tuh kayak dikasih tepung crunchy gitu loh guys. Terus abis itu ya berapa ini? dua rasa. Kalau satu rasa 4.500. Enak banget beneran gak bohong. Kita dari kemarin nyariin crepes tapi gak jualan-jualan. Ternyata bapaknya masuk angin. Jangan bapak ini juga sama pokoknya gak jualan ya. Memang kita tuh dulu pas dulu sering jajan cilok 99 33. Kenapa kita panggil cilok 33? Karena 1.000 dapat 33 biji. Kecil, tapi itu kenyang. Ya nggak sih, 1.000 enggak 1.011. Kita beli 3.000 dapat 33. Tapi itu katanya ada boraksnya. Tapi jangan bilang guys. Tapi terus aku habis makan itu sakit. Nah, kamu itu orangnya itu kok perutmu masih tipes, bekas tipes. Jadi kalau kalian lagi di kondisi tipes jangan makan itu. Soalnya ada tipes. boraksnya. Makan itu besoknya masak lagi. Gitu guys. Kita akan membuat kapan-kapan kita akan bikin mukbang jajanan satu. Kita akan beli semuanya. Tapi kayak mungkin bareng-bareng gitu ya, kayak berdua gitu. Ada lagi.
Ada belum? Papeda. Iya. Papeda tapi papeda baru. Udah kali itu gede banget. Kayak 2.000 Be. aja kalian kenyang. 2.000 habis itu 3.000-nya beli ini. Sarang laba-laba. Gila mantap banget. 2 kombos. Ya kayak full topping. Nggak cuma di tengah toppingnya. Kita juga punya best combo Indomie, rasa Indomie. Pasti penasaran. Seneng banget. Kita akan buat review makanan Indomie. Kita tuh waktu itu mukang. Kita mukang gara-gara Arjuna makan Indomie tori miso. Nah, habis itu aku mukang ini ayam makan Indomie ayam jerit. Mie sedap ya? Nah, habis itu karena kita dua perbedaan kita satu untuk mie-nya. Dan ternyata guys kebingungan mantuliti kayak perpaduan. Kita kan biasa makan cuma laksa ya. Sama kari. Nah, itu juga enak banget, kayak creamy banget. Nah, ini tuh lebih enak. Kayak lebih wow. Soalnya tori miso tuh kayak agak creamy. Ayam jerit tuh pedes juga. Mantep banget guys, kalian harus cobain. Apa sih? Baik, kita mau menikmati makanan kita. Bye. See you.